Selamat datang di WebRec. Video kali ini aku akan bahas mengenai server. Bicara soal server di sini, kalian pasti pernah dengar juga yang namanya serverless, gitu ya. Serverless kalau diartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia ya, yaitu artinya tanpa server gitu. Sekarang coba aku kupas perbedaan antara server dan serverless. Kita ke definisi server terlebih dahulu, yaitu server, yaitu yang pertama itu server itu berupa hardware ya pasti ya. Jadi kayak sebuah komputer PC gitu ya, yang cuman dia tuh sebuah PC yang terhubung ke internet. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini definisinya sebuah komputer tertentu yang berfungsi mengirimkan permintaan data yang diinginkan oleh pengguna. Yes, dilengkapi dengan yang namanya software untuk kita menjalankan program-programnya. Jadi untuk cara kita berkomunikasi dengan mesin, itu butuh namanya software. Kumpulan program komputer yang berjalan di atas hardware untuk mengakses infrastruktur dan sumber daya. Terus yang ketiga ada functionality. Itu menyediakan sebuah service ke klien seperti Apache, IIS, dan Tomcat. Serverless itu adalah model pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang menulis dan menjalankan kode tanpa harus memikirkan infrastruktur server. Teknologi ini juga dikenal dengan nama FaaS, Function as a Service. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau buat sebuah server, kalau kita pilih server bukan serverless ya, server doang, kita itu harus mikirin kayak kita butuh RAM berapa giga, storage hard disk berapa giga, terus CPU-nya berapa gigahertz atau berapa core CPU. Itu kita harus pikirkan, dan juga bandwidth. Jadi itu kita harus pikirkan benar-benar. Kalau serverless kita itu nggak perlu mikirin infrastruktur tadi itu yang aku sebutin tadi, RAM, hard disk dan segala macam itu nggak. Jadi kita cuma store kode kita doang ke dalam serverless itu, udah kita tinggal duduk santai bisa menikmati hasil web yang udah kita rancang tadi itu. Nah, kalau server yang ini kita itu harus selain mikirin dari segi hardware-nya, kita harus mikirin dari segi software-nya. Ntar butuh apa aja? Semuanya otomatis web ya. Kita jalanin web, kita butuh yang namanya web server. Nah, web server itu providernya apa? Oh, Apache. Kita pakai Apache atau NGIX, gitu kan. Nah, jadi kita harus pilih itu. Kita mau install yang mana gitu kan. Terus database-nya semuanya kita pakai MySQL atau Postgres gitu kan. Jadi kita harus install sendiri gitu. Jadi kita udah sewa server, kita juga yang memilih aplikasi dan membuild itu sendiri juga. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dari sini udah kebayang ya, mana yang lebih ribet, mana yang tinggal duduk santai itu mana gitu. Terus perbedaan antara server dan serverless itu secara biaya. Di arsitektur server, pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan infrastruktur. Kalau di serverless, biaya berkaitan langsung dengan konsumsi sumber daya dan durasi pemanggilan fungsi. Jadi, kalau server itu, seperti yang aku bilang tadi, kita butuh RAM segini, storage segini. Aku butuh RAM 8 GB, storage 1 tera, 8 core CPU gitu. Setelah itu, seumpama dari storage yang 1 tera itu aku udah kehabisan gitu kan. Otomatis, nah ini webnya kan masih jalan, tapi storage-nya itu udah habis. Nah, otomatis kan secara functionality, web itu tidak bisa men-store lagi dokumen yang perlu di-upload ke dalam storage kita kan. Nah, jadi kita perlu yang namanya upgrade server itu lagi. Kalau serverless nggak, beda. Itu kita nggak perlu upgrade storage-nya lagi, itu nanti akan dibebankan biaya di akhir. Jadi kayak kita pakai dulu fasilitasnya, baru kita bayarnya di akhir. Terus ngobrolin soal performa. Serverless itu memberikan performa yang biasanya bisa dikatakan lebih baik dalam beberapa kasus tersendiri ya. Karena sebenarnya kalau perkembangan serverless sekarang itu masih belum mencakup dari untuk semua support bahasa gitu kan. Kan kebanyakan masih untuk yang JavaScript doang gitu kan. Dan Python biasanya gitu doang. Terus untuk yang PHP gitu kan masih belum ada gitu. Biasanya seperti itu kebanyakan. Tapi nggak tahu perkembangannya sekarang udah mulai bisa support semua bahasa atau enggak. Terus untuk server itu sendiri, skalabilitasnya mungkin bisa dibilang sulit dan performanya tidak optimal jika terjadi kelebihan beban. Seperti yang aku katakan tadi itu, seumpamanya storage yang kalian pesan untuk server di awal itu 1 tera gitu. Terus lama-kelamaan berjalannya waktu 1 tera itu kurang, pasti secara performa gak akan bisa optimal. Terus secara security atau keamanan ya,
Menggunakan serverless computing, pengembangan dapat mengoptimalkan aspek keamanan karena sudah terdapat perlindungan pada level rancangan. Jadi kalau di serverless itu ya teman-teman, kita itu udah memang terima jadi doang. Terus untuk infrastruktur keamanannya udah ditetapkan oleh penyedia serverless tersebut. Nah, kalau di server ya kita bikin sendiri. Jadi seumpamanya kayak di server kita, di server doang ini, IP domainnya masih belum HTTPS itu kan, masih HTTP yang mana itu nggak secure. Jadi kita cukup daftarkan IP domain kita ke Cloudflare kayak itu, penyedia layanan HTTPS dan sekaligus security-nya juga. Sebenarnya kalau dari sisi keamanan, server lebih customable gitu kan, lebih bisa di custom. Terus keuntungan dan kerugian ya. Keuntungannya sendiri, kontrol lebih besar atas infrastruktur. Ini untuk server. Keamanan data yang lebih baik, biaya lebih murah pada tingkat pemanfaatan yang stabil. Terus untuk kerugian, skalabilitasnya yang lebih sulit, pemeliharaan infrastruktur yang rumit, jelas butuh spesialis sysadmin. Jadi kayak gini teman-teman, kayak di perusahaan-perusahaan besar, Google gitu, Facebook gitu, yang nanganin server itu bukan orang programmer, memang khusus untuk administrasi server dan jaringan gitu ya. Sedangkan kalau kita kan, terutama untuk yang full stack kayak aku sendiri nih juga harus mikirin ntar kalau sewa server atau VPS gitu kan, terus harus install Apache, bind 9 DNS dan lain-lain. Itu asli ribet. Kok akuin ribet. Memang lebih enak itu pakai serverless. Keuntungan dan kerugian serverless itu sendiri, biaya yang lebih rendah pada tingkat penggunaan yang rendah. Yes. Performa yang lebih tinggi sesuai kebutuhan. Ya. Yeah. Optional auto scaling jelas. Fitur serverless umumnya ini untuk kerugiannya. Fitur serverless umumnya masih terbatas. Ya, jelas. Kayak fitur, karena gini teman-teman, semua fitur di serverless itu kan udah ditetapkan dari penyedia serverlessnya, providernya. Terus yang kedua itu apa ya kerugiannya? Lebih sulit untuk perencanaan biaya, ya karena tadi itu kita pakai dulu, bayarnya belakangan gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira gitu. Terus yang terakhir, kurang memegang kendali infrastruktur, yes. Karena kita cuma nyetor yang namanya kode program doang. Bayangan kalian pasti, mana sih server itu yang mana, terus server yang mana. Jadi gini teman-teman. Server itu VPS. Jika kalian sewa VPS di hostinger, provider lainnya. Ada kayak Dominasia dan Niaga Hoster gitu kan juga mereka menyewakan VPS. Nah, VPS itu namanya server. Karena apa? Kalian itu kayak nyewa PC. Terus kalau serverless, kalau kalian ngikutin videoku, kemarin aku pernah upload atau deploy web yang aku kemarin buat di video-video sebelumnya ke Vercel. Vercel itu adalah serverless. Jadi aku tinggal nyetorin project atau nyetorin kode gitu kan, yang mana langsung diambil dari GitHub, enak, kita nggak perlu upload. Habis itu masuk ke Vercel, di deploy, udah selesai, gitu doang. Itu serverless. Jadi kalian nggak perlu install infrastruktur servernya, kalian cuma butuh store kode programnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus saranku untuk kalian yang baru belajar mengenai web developer, kalian cukup gunakan serverless karena itu udah sangat membantu. Oke, sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jadi untuk video kali ini kita nggak ada ngoding, nggak ada apa, cuma aku jelasin hal ini doang. Oh iya, satu lagi, jika kalian penasaran gimana konfigurasi server itu, gimana bang? Konfigurasi server, terus cara kita ngupload project kita ke dalam server itu gimana? Please komen, nanti akan aku buatin tutorialnya. Kurang lebih seperti itu. So, thank you. See you on the next video.